mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Ya. Jadi Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengajarkan segala sesuatu. Karena Tuhan itu maha tahu, jadi segala sesuatu bisa diajarkan, bisa diberitahukan kepada kita. Gitu ya, bukan cuma soal hal rohani saja, tetapi segala sesuatu. Amin. Jadi segala sesuatu. Nah, jadi dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa yang telah kukatakan yaitu firman. Ya, firman yang diajarkan oleh Yesus sendiri, maka Roh Kudus yang akan mengajarkan. Nah, lebih lagi di ayat lain dijelaskan bahwa dia akan menyatakan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang akan datang, yang tidak kita ketahui, dia yang akan memberitahukan. Amin. Jadi ada penyingkapan, pewahyuan. Karena sebagai orang Kristen ini penting untuk mengenal secara pribadi supaya lebih memahami. Efesus 1 ayat 16 dan 17. Efesus 1 ayat 16 17. Sampai 19 lah ini karena harus lengkap ya. Begini firman Tuhan dari ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita siapa? Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ya, jadi coba satu-satu kita pahami. Nah, jadi siapa yang berdoa ini? Paulus, Rasul Paulus berdoa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat itu artinya ada kecerdasan. Untuk mengerti Tuhan tidak cukup dengan kecerdasan namanya intelektual atau kecerdasan otak saja. Enggak cukup untuk mengerti Tuhan. Ya. Nah ini. Jadi memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Wahyu itu suatu penyingkapan secara rohani, disingkapkan, yang orang lain tidak ngerti, tapi dengan pewahyuan orang akan ngerti, akan memahami. Ya. Ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, ya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Ya, betapa kayanya, ya, betapa kayanya ini artinya begitu berlimpah-limpah. Ya, susah untuk dibayangkan, ya, tidak dihitung kemuliaannya. Bagian yang ditentukan bagi orang kudus, betapa kayanya. Nah, jadi disebut di sini betapa kayanya ini bukan soal harta, tetapi kaya ini artinya pengetahuannya begitu luas. Bahkan dikatakan kasih yang melampaui segala akal, melampaui segala akal. Jadi sudah nggak terpikirkan lagi. Otak kita sudah nggak cukup lagi untuk memikirkan itu, gitu ya.
Nah, ini betapa hebat dan besar kuasanya. Nah, bagi yang percaya ini, Tuhan itu betapa kaya. Jadi di dalam ibadah ini ada satu kekayaan pengetahuan, pewahyuan, dan pengertian tentang Tuhan ini. Gitu ya. Nah, kita harus lihat tentang pengajaran Tritunggal. Ya, kalau diajarkan, ya kalau saya simpel aja mengajarnya untuk mengenal Tritunggal ini, ya seperti saya, namanya Nano. Nano ini ada tubuhnya, ada jiwa, dan ada roh. Nah, kalau ini dipisah, nggak hidup ini namanya. Jadi misalnya saya datang ke sini cuma badannya saja ke sini, tanpa jiwa, tanpa roh. Namanya apa? Jasad. Ya kan? Jadi bangkainya Nano. Ya kan? Kalau yang datang cuma jiwanya, jiwa ini hati, pikiran, dan kehendak. Berbicara di sini, khotbah di sini, tapi orangnya nggak ada. Wah, ini suara radio, ini rekaman dari mana ini ya kan? Nah, atau yang datang ke sini cuma roh saya gitu, datang gentayangan, Pak Sembiring, namanya hantunya Nano. Ya, jadi namanya Nano ini harus ada 3 unsur ini menjadi satu, yaitu tubuhnya, jiwa, dan roh. Nah, untuk mengerti Tuhan, tentang Tritunggal, tentang Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, jadi Bapa ini wujud keseluruhan, kekuasaan yang sepenuhnya. Terus Yesus itu siapanya? Firman. Coba baca Yohanes 1 itu kan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Bapa terus berfirman, dan firmannya bukan firman yang tertulis, tetapi firman yang diwujudkan menjadi manusia. Ya. Makanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu Allah. Ya. Ini jadi Tuhan yang berfirman, firman itu menjadi manusia. Nah, terus kalau Roh Kudus ini ya karena Tuhan itu memang punya roh. Nah, yang hebat gini, kalau roh manusia kan cuma satu, tapi roh Tuhan ini begitu tercurah, ini bisa ke semua orang. Jadi tidak terbatas, mau ribuan orang, jutaan orang, rohnya ini bisa bekerja dalam waktu yang sama. Itu yang disebut Maha Kuasa, Maha Hadir. Sekarang di seluruh dunia hari Minggu kita sama-sama ibadah. Apakah Tuhan bisa cuma hadir? Saya mau hadir di Muara Bahar, datang. Nah, terus yang GPI sana Tuhan lawat enggak? Tuhan datang enggak? Tetap bisa datang. Amin. Nah, itu yang disebut Maha Hadir. Dalam waktu yang sama, detik yang sama, Tuhan bisa hadir di tempat yang berbeda. Nah, beda dengan setan. Setan memang punya kuasa, dia bisa hadir, tapi bukan Maha Hadir. Itu masih butuh waktu. Misalnya di sini ada yang baru nyembah dia, dia turun. Terus nanti di Jawa ada yang ngontak lagi, dia baru dari sini terbang ke Jawa, datang ke Jawa. Nah, ya, jadi kalau Tuhan itu memang dahsyat, luar biasa. Nah, terus ada yang mengatakan seperti ini, masa manusia kok dijadikan Tuhan? Manusia dijadikan Tuhan, itu banyak yang protesnya kayak gitu. Sebenarnya bukan manusia dijadikan Tuhan, yang benar Tuhan menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia, firman Tuhan menjadi manusia. Nah, kalau Tuhan
Jadi manusia ini perkara kecil, tapi kalau manusia jadi Tuhan itu tidak mungkin. Amin. Tidak akan bisa. Nah, ini ya, jadi kita pahami bahwa Allah Bapa, Putra yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu. Karena Tuhan berkata, barang siapa mengenal aku, dia juga mengenal Bapakku. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Jadi dikatakan kalau kita mengenal Dia, kita pasti menuruti perintah-perintahnya. Amin. Perintah-perintahnya ini berarti semuanya. Kalau cukup perintahnya itu berarti cuma satu perintah yang dituruti, yang lain enggak, kita milih-milih namanya. Nah, menuruti perintah-perintahnya, yang berat ataupun yang ringan sama tetap kita lakukan. Amin. Seberat apapun. Nah, jadi kita perlu lakukan. Karena banyak yang kita ini nggak mengerti, tidak memahami tentang kasih Tuhan, perintah Tuhan. Ini ada satu kesaksian dari ibu-ibu di acara Solusi ya. Jadi ada seorang yang dulunya tinggal di luar negeri, orang Indonesia, tetapi sudah terbiasa hidup di luar negeri sebagai orang yang tentunya ekonominya cukup bagus. Nah, kebiasaan mereka tiap pagi ini kan makan roti, terus kasih selai, minum susu, langsung berangkat kerja, ya kan? Terus tiap hari pakaiannya juga namanya orang di luar negeri ini sangat simpel gitu, suka celana yang mini, rok mini. Nah, terus pakaian juga cukup singlet gitu. Nah, sedangkan ini nikah dengan seorang Jawa yang apalagi ada keturunan bangsawan, keturunan nengrat gitu ya. Nah, jadi mamanya agak cerewet juga. Jadi ketika pakai celana yang mini pendek gitu, ya mamanya ngomong, apa enggak dingin? Enggak dingin, jadi diomelin. Jadi wanita itu harus sopan. Terus kaki jangan suka ke atas. Sudah celana pendek, kaki suka naik, itu nangkring gitu kan. Anak sopan, pakaian yang sopan. Nah, dia merasa kok tiap hari diomelin terus soal makan. Dia terbiasa dengan roti, cukup dengan selai, terus minum susu, sudah langsung berangkat kantor. Nah, harus makan nasi katanya, karena ini di Indonesia, kita bukan di Eropa ini. Jadi kayak memaksa. Nah, jadi dengan seperti ini kok suaminya diam saja, nggak pernah ngomong apa-apa. Dia sering kali ngeluh sama suaminya nggak mau ada pembelaan atau gimana, nggak ada tindakan. Jadi dia merasa seakan-akan suaminya tidak mengasihi dia, tidak menyayanginya. Terus suatu saat dia mulai gerah untuk tinggal di rumah itu. Dia mulai lamar kerja, dan waktu ngelamar kerja dia mendapat posisi yang penting di kantornya, yang menjadi ajudannya komisaris ini sudah tinggi, seimbang dengan direktur gitu ya. Nah terus karena kedudukannya yang tinggi, gajinya tentunya sangat besar, melebihi gaji suaminya. Akhirnya menjadi sangat arogan, menjadi sangat kalau dibilang dominan ini sangat menguasai. Suaminya pun akhirnya nurut sama dia. Nah, tiba-tiba satu saat dia merasa sakit perut tidak tertahan, dan ternyata waktu dicek, dia menyempatkan diri ke dokter, diperiksa, ternyata ada tumor di rahimnya, tumor di rahim. Dan akhirnya
Dia ketakutan sekali. Dia bilang, hidup saya cuma seperti sudah di ujung tanduk. Orang kalau sudah kena tumor kayak gitu pikirannya. Sudah semuanya hancur, apa-apa sudah benar-benar kayak hidup ini sudah benar hancur, nggak ada harapan lagi. Tetapi saat di rumah sakit, suaminya ini setia sekali mendampingi dia, menjaga dia yang saat itu tidak berdaya, sangat lemah. Nah, ternyata dengan lihat suaminya sangat mengasihi dia, menunggui dia sampai dia ketiduran di tempat tidur itu, dia nggak ikut tidur tapi diganggu. Baru dia menyadari ternyata suamiku sangat mengasihi aku, sangat mengasihi aku, yang selama ini tidak aku sadari. Jadi seakan-akan suamiku ini nggak ada. Akhirnya dia mulai merangkul suaminya dan dia berkata, maafkan aku yang selama ini terlalu sombong, terlalu arogan, ya, menganggap engkau ini kayak nggak ada. Akhirnya terjadi satu pemulihan. Terus ternyata ibunya juga datang. Ibunya datang dengan bawa oleh-oleh dan dia berkata kepada suaminya, aku boleh nggak aku bicara sama istrimu? Oh boleh, silakan. Nah setelah itu baru dia ngomong, maafkan mama ya, mama selama ini nggak tahu kepribadianmu dan nggak mau mengerti, mengatur sesuai dengan kehendak mama. Hanya saling memaafkan, saling mengampuni, ada pemulihan yang luar biasa. Nah pemulihan ini terjadi. Terus tibalah hari dia untuk operasi dan dia operasinya berhasil, sembuh total. Jadi ternyata sakit penyakit ini bisa datang. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak mengenali orang-orang sekeliling kita yang sebenarnya sangat mengasihi kita, tetapi kita justru benci dia. Kebencian ini membuat sesuatu yang parah menjadi penyakit yang parah di situ. Nah ini makanya selesaikan apa yang ada. Nah ini seperti kita dengan Tuhan, kadang-kadang kita berdoa dan tidak dijawab, kita sendiri apakah Tuhan itu masih ada? Tuhan ini masih ada enggak sih? Apakah Tuhan ini masih peduli dengan kita umatnya atau tidak? Kenapa waktu doa kok enggak dijawab? Ini yang kadang-kadang ini namanya karena kita tidak mengenal secara pribadi. Padahal dalam segala ujian, pencobaan itu ternyata ada maksud yang baik. Ya, seperti ibu ini. Kenapa dia harus mengalami tumor dulu baru ada pemulihan keluarga? Kalau nggak ada tumor, dia masih tetap sombong, masih tetap angkuh, masih tetap dominan dan mengatur keluarganya semua. Karena dia pikir uangnya begitu banyak, ya kan? Nah, ternyata dibalik semuanya ada maksud baik. Inilah kenapa kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Kenal secara pribadi. Jadi seperti lagu tadi, aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi lewat kebesaran ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Nah refnya, aku mengenalmu secara pribadi dan ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Jadi bisanya kenal lewat firman dan Roh Kudus. Amin. Itu makanya kita butuh Roh Kudus untuk mengenal dia secara pribadi. Karena tidak ada seorang pun yang kenal dirinya kecuali roh orang itu sendiri. Yang bisa kenal pribadi kita adalah roh kita sendiri. Amin. Nah itu yang makanya kita perlu membangkitkan roh yang di dalam diri kita supaya apa? Mengenali diri kita secara pribadi. Nah ini usahanya Tuhan supaya kita mengenal dengan baik. Oke ya, kita baca
Sudah ketemu? Biar sama-sama kita baca ini. 1, 2, 3. Aku akan memberi kepada mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Amin. Ini Tuhan sendiri. Aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku. Jadi Tuhan memberikan hati, suatu hati, artinya sesuatu yang diberikan ke hati kita, ya, untuk mengenal aku, untuk mengenal Tuhan secara pribadi, ya, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Nah, kenapa orang susah untuk bertobat? Karena tidak mengenal Tuhan. Coba kalau ada orang sama orang tua kita jalan, Pak, bertobat coba. Emangnya aku maling, emangnya aku pembunuh, harus bertobat. Ya kan? Biasanya kan seperti itu ngomong, susah. Tetapi dengan diberikan hati oleh Tuhan, maka orang akan mengenal Tuhan secara pribadi dan akan bertobat kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang menyingkapkan. Oke, oke, untuk ayat terakhir, ayat yang disukai jemaat. Ayat terakhir, Matius 16 ayat 16. Ini tentang Petrus, ya. Dari ayat 15 sampai yang 17 lah, biar lengkap ini. Oke, saya bacakan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ini Yesus yang bertanya kepada murid-muridnya, ya kan? Supaya seberapa dalam pengenalan kita kepada Yesus ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, Tuhan Yesus pengen tahu seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, jawabnya apa? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi kalau kita bisa mengenal Yesus, itu bukan karena kepandaian, bukan akal manusia, bukan dari kemampuan manusia, tetapi Bapa sendiri yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, apa sih artinya Mesias? Artinya Mesias apa? Mesias ini sama dengan Kristus. Nah, apa artinya Kristus? Kristus ini apa? Nah, Kristus adalah orang yang diurapi, yang dipilih, yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, disebut engkau adalah Mesias, anak Allah, anak Allah. Nah, anak Allah ini pengertian dari Yahudi, ternyata anak Allah ini bukan sekedar Tuhan beranak gitu, seperti kalau orang luar sana ya pengertiannya. Tetapi maksudnya anak Allah ini setara dengan Allah, setara. Jadi sama dengan Allah. Itu makanya orang Yahudi marah waktu itu. Engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Nah ini, ya, jadi engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, maka Tuhan Yesus katakan, berbahagialah engkau. Nah, jadi untuk kita juga berbahagialah engkau yang kenal Yesus adalah
Mesias, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Artinya Bapa sendiri menyingkapkan, membukakan. Amin. Dibukakan atau diberikan pewahyuan. Ya. Nah ini, jadi untuk mengerti Tuhan ini tidak cukup dengan akal kita. Tidak bisa. Tetapi untuk mengerti dan mengenal Tuhan juga dengan hati. Ya. Seperti tadi, bila mata hatimu menjadi terang, mata hatimu melihat Tuhan itu nggak bisa dengan mata kita, tapi dengan mata hati, dengan mata iman kita. Nah, jadi kalau ditanya di gereja ini, apakah percaya bahwa Tuhan hadir saat ini? Amin. Percaya nggak? Nah, kalau Tuhan hadir, kita bisa lihat nggak? Tidak. Ya, walaupun kita nggak bisa lihat, tetapi bisa merasakan dengan apa? Dengan mata iman kita. Kita percaya. Sesuai firman-Nya, kalau ada 2-3 orang berkumpul sepakat dalam namaku, aku ada. Amin. Kalau ada 2-3 orang berkumpul sepakat, nah kita percaya Tuhan ada. Amin. Di tengah-tengah kita juga Tuhan ada, Tuhan hadir. Nah ini, makanya untuk percaya Tuhan ini nggak bisa dengan akal lagi, tetapi dengan hati nurani kita, gitu ya, untuk mengenali. Nah, kita juga sama satu dengan yang lain, yang sesama manusia, yang suami istri saja untuk mengenali suaminya, mengenali istrinya, itu butuh hati. Suami kita ini baik atau enggak sih? Istrinya itu orang baik atau enggak sih? Itu dikenal dengan hati. Ya, kita paham orang Batak yang biasa seperti Bu Sembiring, maaf ya Bu, jangan tersinggung nanti terus. Maksudnya yang biasa ngomongnya Pak Sembiring, kan? Karena sudah biasa lantang seperti itu. Nah, kalau saya yang digitukan mungkin, aduh orang ini jadi istri kok bentak-bentak terus. Ya saya mungkin seperti itu. Tetapi dengan mengenali dari hatinya, nanti pagi-pagi tiba-tiba dibikinkan kopi, oh ternyata istri saya baik. Ya kan, mengenalinya kan dari situ. Ya, pengenalan itu dengan hati. Amin. Bukan dari apa yang dilihat. Kalau yang dilihat ini kok bentak-bentak, ternyata enggak. Sebenarnya ini karena memang dari sononya. Ya, bahkan dari lahir sudah keras itu nangisnya itu. Wow. Volumenya udah kencang. Ya. Tapi jangan ngomong orang Jawa nanti pasti lemah lembut, nangisnya kalem juga. Enggak juga, orang Jawa ini lahir langsung wah sama. Enggak ada oe. Sama, tetap sama kencangnya. Nah nih. Nah, tetap sama. Waktu nangis juga nggak sopan, tetap sama. Wah. Nah, gitu ya. Oke, saya kira ini kita akan belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, begitu kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita juga akan kenal diri kita sendiri. Dan kita juga akan lebih mengerti ke satu dengan yang lain.